Bangkitnya Dataran Hitam bab 531, Situasi Charles. Saat Black dan para pengikutnya mengobrol tentang rencana mereka, Charles saat ini berada di ibu kota kerajaan ombak, memenuhi jadwalnya sebagai putra mahkota. Pemuda ini harus mengatasi banyak masalah untuk mencapai posisinya saat ini, meskipun ia memiliki keunggulan awal dalam persaingan memperebutkan tahta lokal. Terlepas dari semua yang telah terjadi dalam 2 tahun dia dan kedua kakak laki-lakinya bertarung satu sama lain, dia telah mencapai tujuannya dan juga telah mencapai level 50. Faktanya, ketiga putra Raja Walker kini berada pada level yang sama dan kecepatan kultivasi mereka tidak buruk menurut standar regional. Mereka juga memiliki sumber daya yang kurang lebih sama sebelum mencapai tahap budidaya baru ini. Namun semuanya sudah menghadapi permasalahan yang biasa dihadapi oleh para ahli daerah sehingga tidak lagi terdapat perbedaan tingkatan di antara mereka. Pada budidaya tahap ke-6, kemajuan bukanlah hal yang mudah dan cepat bagi orang-orang dari wilayah ini, yang pada umumnya hanya memiliki teknik budidaya tingkat hitam. Dan itulah yang terjadi pada ketiga bersaudara ini. Namun meskipun mereka berada pada tingkat budidaya yang sama, terdapat perbedaan yang signifikan di antara ketiganya. Hal ini terutama disebabkan oleh posisi politik mereka masing-masing. Charles adalah ahli warisnya, dan memiliki sumber daya keluarga kerajaan di bawah kendalinya. Meskipun ia belum menjabat sebagai raja. Adapun Black, ia harus bersembunyi dan berpindah dari waktu ke waktu agar tidak tertangkap oleh pengejarnya. Black mendapat bantuan dari keluarga ibunya. Tetap saja, sebagai seorang bangsawan yang berkuasa atas perintah keluarga kerajaan, mungkin bukan kepentingan terbaiknya untuk tinggal di tempat seperti itu. Bagaimanapun, dia masih belum menyerah untuk menjadi raja negara bagian ini. Terakhir, Wilfred, pangeran pertama, tinggal bersama keluarga ratu, ibunya. Sejak ia meninggalkan posisinya sebagai pesaing penerus kerajaan. Tentu saja, ada risiko baginya untuk berada dalam posisi seperti itu, di mana Charles dapat dengan cepat mengepungnya. Namun bagi seseorang yang cacat, ia tidak akan bisa menjadi raja meskipun ahli warisnya meninggal. Itu adalah kebiasaan yang biasa terlihat di negara bagian utara benua tengah. Keluarga kerajaan seperti itu tidak akan membiarkan penyandang disabilitas menjadi berdaulat karena posisi tersebut perlu dipegang oleh orang yang paling kuat dan berbakat. Dan karena hampir mustahil bagi raja spiritual untuk meregenerasi bagian tubuh yang hilang, orang-orang seperti itu dilarang bersaing untuk mendapatkan tahta kerajaan di suatu negara. Bagaimanapun, orang seperti itu tidak akan menerima dukungan keluarga kerajaan, dan tanpa hal seperti itu, tidak ada cara bagi siapapun untuk menjadi raja. Faktanya, meski Charles dan Black meninggal, Wilfred tetap tidak memiliki peluang untuk menjadi raja. Suksesi akan diberikan kepada salah satu ahli waris kedua pangeran ini atau kerabat terdekat raja sebelumnya. Adapun ratu, dia tidak memiliki kekuatan kecuali, tentu saja, dia adalah keturunan langsung dari keluarga kerajaan. Kalau tidak, jika dia hanya istri raja, dia tidak akan pernah memiliki kekuasaan politik di negara bagian manapun. Bagaimanapun, Charles tidak akan mencoba membunuh pemuda ini demi tahta kerajaan. Dan bahkan jika ada alasan lain untuk membunuh seseorang seperti Wilfred, pangeran pertama mendapat dukungan berpengaruh dari ratu. Wanita ini mungkin tidak memiliki kekuatan politik, tapi dia adalah salah satu orang terkaya di bagian utara benua ini. Akibatnya, Charles tidak akan membunuh Wilfred ketika kakak laki-lakinya sudah menyerah dalam perselisihan tersebut dan bahkan melepaskan haknya untuk melakukannya. Hal seperti itu akan sangat berbahaya baginya karena tidak ada negara yang akan tetap utuh jika negara yang kuat secara finansial memutuskan untuk bertindak. Tapi hal yang sama tidak berlaku untuk Black. Dan tentang pemuda inilah yang sedang dibicarakan oleh Charles dan beberapa anggota timnya saat ini. Calon raja ini tidak mempunyai alasan untuk menerima keberadaan saudara laki-lakinya yang kedua. Karena orang seperti itu dapat menjadi masalah di masa depan. Selalu ada kemungkinan bahwa Black akan mencoba membuat masalah untuknya, menyewa pembunuh, singkatnya, mencoba merebut tahta lokal. Hal seperti itu tercela, dan masyarakat di wilayah itu tidak akan pernah menganggap perampas kekuasaan sebagai sosok yang terhormat. Namun tetap saja, hal seperti ini sering terjadi pada keluarga besar di daerah. Dan meski tidak benar-benar dihormati, orang-orang ini akan senang jika mereka ditakuti saat berkuasa. Akhirnya, mereka yang berada di posisi itu selalu punya cara praktis untuk mengubah sejarah. Bagaimanapun, Charles tahu risikonya jika Black tetap hidup. Jadi dia bermaksud menghadapi ancaman ini secepat mungkin. Yang mulia, tim eksplorasi kembali kehilangan jejak Black beberapa minggu yang lalu. Namun dari informasi yang kami miliki, dia masih di negara bagian tersebut. Seorang pria berbaju besi berlambang keluarga kerajaan setempat mengatakan hal ini dengan lantang sambil mengambil posisi formal di depan tempat Charles duduk. Cari terus dia. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup, apalagi dengan keberadaan orang itu. Charles dengan tenang berkomentar sambil menyipitkan matanya dan memandang orang-orang di depannya.
Ada beberapa raja spiritual di tempat itu, orang-orang dari keluarga kerajaan, keluarga bangsawan ibunya, dan kerajaan daerah lainnya. Seperti misalnya ada anggota keluarga Hargreaves di sana. Keluarga seperti itu telah menjadi rekan utama Charles di luar kerajaan ombak. Bagaimanapun, nyawa pemuda ini telah terselamatkan karena hadiah pertahanan yang diberikan oleh organisasi ini. Oleh karena itu, pewaris kerajaan ini secara alami telah memberikan beberapa keuntungan kepada keluarga seperti itu. Akhirnya, ada seorang pengawal kerajaan di samping pemuda ini, mengenakan baju besi khusus, agak berbeda dari pengawal kerajaan lainnya di keluarga ini. Dan tak heran, orang ini adalah bagian dari pengawal raja, kelompok yang khusus melindungi raja dan ahli waris. Semua anggota batalion ini memiliki budidaya di atas level 55. Dengan yang terkuat adalah seseorang di level 57. Setelah Charles mengatakan itu, anggota keluarga Hargreaves yang ada di sana kemudian menghela nafas dan berkata, "Yang mulia, mungkin orang itu tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda." "Mengapa menurutmu begitu?" Seseorang di ruangan itu menanyakan hal ini dengan cepat. "Sederhana. Dari apa yang kudengar dari penjelasan yang mulia, orang seperti itu menunjukkan kekuatan yang hanya terlihat di antara individu yang datang dari luar wilayah kita. Artinya, dia tidak bisa bertindak secara langsung, karena itu akan lebih buruk baginya." Oh, orang yang sama seperti sebelumnya terkejut dengan hal ini. Memang itu masuk akal. Bagaimanapun, kekuatan seperti itu tidak akan terlihat lahir di wilayah utara bahkan dalam 100.000 tahun. Dan jika orang seperti itu berasal dari kekaisaran atau kerajaan tingkat tinggi, maka semuanya masuk akal. Gereja spiritual tidak akan menghukum orang seperti itu atas apa yang telah terjadi, karena kelompok Charles telah menyerangnya terlebih dahulu. Namun membalas dendam adalah sesuatu yang sangat berbeda. Karena Charles berhasil melarikan diri, maka jika orang tersebut mencoba melakukan sesuatu di masa depan, waris kerajaan ombak ini dapat memperoleh bantuan dari gereja spiritual, mengklaim bahwa ada kekuatan luar yang mencoba mengambil alih negara. Jadi, hal seperti itu akan sangat bagus bagi Charles yang hidup dalam ketakutan sejak kejadian sebelumnya. "Kuharap hanya itu," gumam Charles selalu berkata dengan suara keras. "Tetapi tetap waspada terhadap informasi mengenai orang-orang yang mirip dengannya. Jika orang seperti itu ditemukan, aku ingin informasi itu segera disampaikan kepadaku." "Baiklah, Yang Mulia. Terakhir, mari kita bicara tentang berita terbaru yang diterbitkan oleh Northern News." Saya mengatakan hal tersebut, Charles dan kelompok bawahan sekutunya terus menyelesaikan berbagai persoalan regional yang perlu diselesaikan sebelum ia diberi kendali atas negara. Dia masih belum memiliki kekuasaan nyata atas negara. Meski begitu, peralihan kekuasaan dari tim Bupati dan Charles sudah dimulai. Oleh karena itu, banyak hal yang harus dilakukan kelompok ini, dan kejadian seperti ini terjadi setiap hari. Semuanya harus diselesaikan sampai kematian King Walker, yang paling lama terjadi dalam waktu 2 tahun. Bangkitnya Dataran Hitam bab 532, hasil invasi. 2 hari berlalu dengan cepat, dan saat ini, laporan dari Russ, Winston, dan Lionel akhirnya sampai di kantor pusat organisasi itu. Semua orang yang Minos perkirakan akan menerima hasil invasi kota kering telah membaca laporan tersebut dan mengetahui lebih baik tentang realitas tempat seperti itu. Sebagai akibat dari hal tersebut, sebuah pertemuan darurat telah diadakan oleh markas besar keluarga bangsawan kerajaan Brown sehingga fakta-fakta ini dapat disajikan dan didiskusikan di antara individu-individu yang paling bergengsi. Tidak semua tetua menerima laporan dari ketiganya. Namun, orang-orang seperti itu tetap berpengaruh dalam pengambilan keputusan penting, seperti keputusan yang diambil di hadapan kekuasaan ini. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih baik daripada kesempatan seperti itu, di mana tokoh-tokoh terkemuka dapat memperdebatkan masalah tersebut dengan cepat dan aman. Di aula besar istana pusat pemerintahan keluarga Yale, 10 orang duduk mengelilingi meja persegi panjang besar saat mereka berdebat tentang topik kota kering. Masing-masing individu telah mencapai tahap ke-6 budidaya. Yang terlemah ada di level 51 dan yang terkuat di level 56. Keluarga Yale hanyalah kekuatan tingkat menengah, dengan hanya 18 raja spiritual di barisan mereka, 8 di antaranya hanyalah bawahan, seperti dalam kasus Winston. Dengan begitu, semua bangsawan dari keluarga bangsawan ini ada di tempat ini, siap untuk memutuskan tindakan masa depan dari organisasi semacam itu. Adapun ahli lainnya dalam keluarga ini, meskipun beberapa di antaranya bahkan lebih kuat daripada beberapa tetua di ruangan ini, mereka tidak memiliki hak istimewa yang sama dengan mereka yang bermarga Yale. Bawahan tersebut akan diberitahu secara pasti tentang keputusan keluarga apapun, dan beberapa bahkan dapat diajak berkonsultasi mengenai beberapa masalah. Namun tidak satu pun dari mereka yang memiliki hak untuk memilih di Dewan Perang, subdivisi yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan tindakan hidup dan mati organisasi tersebut. Pembagian seperti itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepala keluarga. Tetapi, secara umum, ia hanya dibentuk dalam keadaan-keadaan luar biasa, seperti yang terjadi sekarang.
Jadi, di masa-masa biasa, segalanya akan diputuskan oleh sang patriark, mirip dengan cara kerja keluarga Hayes di kerajaan Cromwell. Namun meskipun di keluarga tersebut, sang patriark tidak memegang posisi di pengadilan, di keluarga Yale, sang patriark memiliki ketua presiden Dewan Perang. Dan karena itu, saat ini, sang patriark, Liam Yale, level 56, sedang berbicara kepada anggota Dewan Perang lainnya. Keluarga kami berhasil mengambil alih sebuah kota dengan sekitar 150.000 penduduk dan 1.000 penjaga. Sebuah kota yang, meskipun posisinya berbahaya, kini memiliki keuntungan lebih dari 20 juta kristal tingkat rendah per tahun. Sebuah kota yang diserahkan oleh penguasanya sendiri kepada keluarga kami. Sebuah tempat yang tidak diketahui orang lain tentang kenyataannya. Tetua, inilah realitas kota kering baru, yang sekarang berada di bawah wilayah kekuasaan keluarga Yale kita. Ucapnya sambil membuat janggut putihnya bergetar dan tetesan air liur keluar dari mulutnya. Ini adalah informasi yang dijelaskan oleh mereka yang bertanggung jawab atas kelompok yang dikirim ke kota kering, yang menjaga tempat itu sementara kami membuat keputusan. Artinya, kita mengklaim kedaulatan atas tempat itu secara resmi, atau kita menggunakan putra Albert Stuart itu sebagai boneka. Ada kelebihan dan kekurangan dari setiap tindakan ini. Tetap saja, kita harus membuat pilihan secepat mungkin, atau seseorang. Orang lain bisa melakukannya untuk kita. Dia berkata sambil sesekali melihat ke arah masing-masing dari 9 orang di sana. Akhirnya, ketika Liam berhenti sejenak dalam pidatonya, salah satu tetua paling bergengsi di keluarga ini bangkit dari kursinya dan mulai menyatakan pilihannya. Teman-teman, kalian semua mengenalku, dan kalian tahu bahwa biasanya aku lebih suka bertindak secara resmi. Namun dalam situasi ini, aku terutama ingin mengenal tempat ini sedikit lebih baik sebelum kita berkomunikasi dengan otoritas yang lebih tinggi. Keluarga kami hanyalah organisasi tingkat menengah keempat di negara bagian ini, dan House Austin mungkin akan melewati kami di abad-abad mendatang jika situasi kami tidak membaik. Itu benar. Austin yang sombong itu meningkat setiap tahunnya. Akan memalukan bagi House Yale kita jika ditinggalkan. Beberapa komentar dibuat setelah tetua itu menyebutkan hal ini di tengah desahan penyesalan dan ketidakpuasan. Orang tua yang sama dari sebelumnya melanjutkan. Bagaimanapun, jika kita tidak memanfaatkan peluang yang ada di depan kita, mungkin bukan hanya keluarga Austin yang akan melewati kita di masa depan. Mungkin Cole, Tate, Rios, Del, akan meneruskan kita di masa depan juga. Jika kita tidak melakukan sesuatu, pada akhirnya, jika kita tidak mengambil risiko apapun, kita akan kehilangan posisi kita di hadapan mereka yang bersedia melakukannya. Jadi, kali ini, saya memilih dan meminta kita semua untuk memilih berurusan dengan kota kering. Diam-diam untuk sementara waktu. Aku setuju dengan tetua Alexander. Bahkan jika kita menguasai dataran hitam hanya selama 3 tahun. Itu sudah berarti lebih dari 60 juta kristal tingkat rendah untuk keluarga kita. Seorang pria kuat dan botak mengatakan ini pada saat yang sama sambil memberi isyarat dengan tangannya. Dan sialnya, dengan begitu banyak kristal, kita bisa memelihara 10.000 jenderal spiritual dan 10 raja spiritual lagi. Kami baru saja menginvestasikan kristal ini ke dalam kekuatan kami. Dan dalam waktu kurang dari 50 tahun, kami bisa menjadi keluarga terkuat keempat di kerajaan. Mendengar ini, orang-orang paling rakus di tempat itu menelan ludah mereka sebagai antisipasi sambil bertanya-tanya berapa banyak yang bisa mereka peroleh darinya. Kristal menghasilkan kristal, dan dengan lebih banyak kekuatan di bawah kendali mereka, keluarga Yale pasti bisa mendapatkan wilayah baru di masa depan, yang akan menghasilkan kekayaan lebih besar. Terutama kekayaan individu, yang dapat membantu orang-orang ini dan keturunan langsung mereka menjadi lebih kuat. Memang, ini baru 3 tahun. Kudengar Raja jarang meminta informasi dari dataran hitam, dan keluarga bangsawan lainnya tidak mengirim anggotanya ke kota itu. Saya pikir itu sepadan dengan risikonya. Ya, setidaknya kita bisa menganalisis tempat itu lebih hati-hati untuk sementara waktu. Paling buruk, kita hanya bisa mengatakan kita tidak tahu apa-apa. Dan sebagai wilayah yang berdaulat. Kecuali ada makar, tidak mungkin tempat itu bisa dihukum karena sudah berkembang. Jadi, meski ada yang tahu kalau kita punya hubungan dengan tempat itu, kita masih bisa kabur dari sana. Hukuman berat, ya, pada akhirnya, tanggung jawab untuk mengkomunikasikan apapun berada di tangan penguasa muda wilayah itu. Kami tidak ada hubungannya dengan itu, kami hanya memiliki akademi spiritual di kota itu. Itu saja. Beberapa komentar persetujuan bergema di aula itu selama beberapa menit setelah Liam memaparkan masalahnya. Dan di akhir pertemuan darurat itu, keluarga Yale memutuskan untuk menunggu lebih lama sebelum mencoba mencaplok dataran hitam melalui cara resmi. Mereka tahu bahwa upaya ini kemungkinan besar akan gagal. Jika keluarga Brown menemukan lokasi itu, Raja mungkin akan menggunakan alasan bahwa penguasa muda dataran hitam sedang memberontak melawan kerajaan. Oleh karena itu, bahkan jika mereka memiliki alasan untuk merebut kota kering, kemungkinan besar mereka akan kalah. Itu ke negara dalam waktu singkat.
Namun, jika mereka menunggu, setidaknya mereka bisa mendapatkan keuntungan dari tempat itu. Oleh karena itu, telah diputuskan bahwa kelompok baru akan dikirim ke kota kering di masa depan untuk membantu mengelola dan melindungi lokasi tersebut. Mereka tak mau langsung melakukannya karena akan menarik perhatian keluarga menengah lainnya yang selalu saling mengawasi gerak-geriknya. Namun mereka juga tidak ingin berlama-lama melihat kota itu diambil alih oleh kekuatan lain. Oleh karena itu, telah diputuskan bahwa kota kering akan terus dikuasai oleh Rus selama 2 bulan ke depan. Sejak saat itu, mereka akan mengirimkan kelompok yang lebih luas dan kuat ke sana. Sementara keluarga Yil mengatur tindakan mereka, 2 pemuda pirang sedang berbaring di tempat tidur sambil bermain satu sama lain, di area tertentu di Old Stone, di Stone Island. Ah, aku merindukanmu, Ellen. Seorang wanita muda gemetar kegirangan saat dia dan pasangannya mencapai klimaks. Bangkitnya dataran hitam bab 533, 3 minggu. Setelah mengucapkan kata-kata itu pada Ellen, Elena menciumnya dengan lembut sambil memeluk pinggang kurus gadis itu. Kedua pemuda pirang itu benar-benar berkeringat, tubuh mereka panas karena latihan intensitas tinggi yang mereka lakukan sebelumnya. Pada saat yang sama, ada rona merah di wajah mereka, bercampur dengan tanda merah tertentu, beberapa di antaranya di leher. Dan saat mereka merasakan panas satu sama lain, mereka berdua berciuman, saat keduanya berguling di tempat tidur besar tempat mereka berbaring, mengacak-acak rambut acak-acakan mereka. Sepertinya kamu benar-benar menantikannya, ya? Elena menggoda Ellen sesaat setelah memisahkan bibirnya dari bibir wanita muda itu. Mendengar hal itu, Ellen melihat ke kiri dan ke kanan, lalu kembali fokus pada sosok temannya yang kali ini sedang mencondongkan tubuh ke arahnya, dengan payudara setinggi lehernya. Itu adalah pemandangan yang istimewa, di mana wanita muda Nash ini dapat melihat dengan jelas puting kemerahan Elena yang saat ini sudah tegak sempurna. Namun Ellen tidak terganggu melihat bagian indah tubuh temannya itu, karena dia sudah memuaskan hasratnya yang paling menggebu-gebu. Akhir-akhir ini cukup menegangkan, ucapnya sambil salah satu tangannya memeluk pinggang Elena. Aku menyadarinya. Kamu terlihat seperti binatang buas yang sedang kepanasan, haha. Elena menggodanya, mengingat api yang seolah tak ada habisnya di dalam tubuh temannya. Kamu harus mencoba berkencan dengan orang yang berbeda denganku, Ellen. Menurutku kamu harus berhenti peduli untuk bersekutu dengan Minos dan tidak ingin tidur dengannya. Kamu benar-benar memberikan pengaruh buruk. Komentar Ellen sambil menggelengkan kepalanya karena kecewa. Wanita ini telah menghabiskan beberapa bulan di kota kering, sebagian dari periode kehadiran Minos di sana, setelah dia kembali dari perjalanan terakhirnya. Tetapi meskipun mereka mempunyai kesempatan untuk tidur bersama, tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Bukan karena Stuart muda tak mau, tapi karena Ellen menolak menerima saran Elena terkait mereka bertiga berhubungan seks. Berapa banyak aliansi yang rusak karena seks? Perasaan, kamu sangat mengetahui hal ini. Lagi pula, kasus seperti ini terjadi setiap hari di dunia kita. Ellen berkata dengan suara rendah sambil mendorong tubuh menggoda temannya itu dan duduk di tempat tidur itu. Aku tidak ingin merusak bisnisku dengan Minos. TSK, tidak ada hal buruk yang akan terjadi jika kamu tidak membosankan. Elena berkomentar tidak setuju. Paling-paling, kamu bisa bersenang-senang dengan kami beberapa kali dan kemudian kembali ke kehidupanmu setelah itu. Siapa bilang perlu ada perasaan yang terlibat? Minos bukanlah tipe pria menyedihkan yang terus mencari hubungan seperti itu hanya karena dia tidur dengan seorang wanita. Dia tidak mencari komplikasi yang tidak perlu. Jadi, aku ingin kamu mencobanya bersama kami. Elena kemudian tersenyum dan menyelesaikan komentarnya. Ini akan menyenangkan, Ellen. Namun Ellen hanya melirik temannya sambil berpikir sebelum akhirnya meninggalkan topik pembicaraan. Lupakan saja untuk saat ini. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan bisa pergi ke dataran hitam untuk waktu yang lama, dan kecil kemungkinannya Minos akan datang ke Pulau Batu. Bagaimanapun, tidak akan terjadi apa-apa dalam waktu dekat. Yah, itu benar. Dataran hitam sedang berada pada titik balik saat ini, dan perang dengan keluarga Allen semakin intens setiap hari. Elena berkomentar setelah menghela nafas dalam-dalam. Dataran hitam telah memicu beberapa rencana yang tidak akan membiarkan Minos dan pasukannya mundur. Di saat yang sama, bahaya yang ditimbulkan oleh faksi keluarga Allen semakin terlihat. Baru-baru ini, pertempuran terjadi di Pulau Batu hampir setiap hari, sementara perang dagang berdampak buruk pada kedua belah pihak. Terlebih lagi, dengan semakin seringnya kematian raja spiritual. Kekuatan lokal yang terlibat dalam hal ini tidak bisa kehilangan fokus mereka pada hal-hal kecil, seperti masalah kedua wanita ini sebelumnya. Selain itu, sebagai salah satu penyebab utama semua ini, Ellen harus sangat berhati-hati atau keberadaannya akan terancam. Situasinya berada pada tahap lanjut sehingga wanita ini baru saja meninggalkan kediamannya dan bahkan menerima perlindungan dari 2 petani di level 55. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Minos? Dia seharusnya sudah berada di level 49 kan? Elena mengangguk mengakui dan berkata,
Ya, dalam waktu kurang dari 6 bulan, dia akan mencapai level 50. Oh, senang mendengarnya. Ellen berkomentar sambil tersenyum. Dengan kecepatannya yang meningkat, tidak akan lama lagi dia bisa melakukan intervensi di Pulau Batu dan mengakhiri perang. Saat Ellen memikirkan satu-satunya pilihan, dia melihat perang ini berakhir damai. Di saat yang sama dia mendengar pertanyaan temannya. Dan bagaimana pergerakan keluarga Allen baru-baru ini? Baru-baru ini, beberapa tetua keluarga Allen melakukan perjalanan ke Kerajaan Cromwell dan Kerajaan Ombak. Selain itu, kudengar mereka mencoba mendapatkan bantuan dari gereja spiritual tetapi gagal total. Ellen kemudian mengerutkan kening dengan ekspresi khawatir dan berkata, "Saya pikir perjalanan ini ada hubungannya dengan kegagalan ini. Saya khawatir mereka sedang mempersiapkan langkah besar. Apa, menurutmu apakah mereka akan mencoba pendekatan yang lebih aktif? Mungkin. Baru-baru ini, kerugian kelompok musuh lebih besar daripada kerugian sekutu kita." Dan mengingat masa lalu keluarga Allen, mereka tidak akan menerima ini tanpa mengambil tindakan besar. Setidaknya, mereka akan melakukan sesuatu yang kecil, lebih menentukan dalam waktu dekat. Ellen kemudian meninggalkan tempat tidur itu dan menuju kamar mandi. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kelompokku juga bersiap melakukan serangan balik saat sesuatu yang lebih besar terjadi. Bagus sekali. Lalu kami akan mengirimkan surat yang memberitahu Minos bahwa sesuatu akan segera terjadi di Pulau Batu. Mereka kemudian terus membicarakan masalah ini sambil pergi mandi air panas yang lama. Para remaja putri ini baru saja dipertemukan kembali sejak Elena kembali ke Pulau Batu, jadi banyak hal yang ingin mereka bicarakan. Sebelumnya, Elena tetap tinggal di properti keluarganya, di mana dia harus melalui serangkaian prosedur untuk memajukan posisinya dalam kekuasaan tersebut. Untuk melakukan ini, dia harus berbicara dengan beberapa tetua, menjalani penilaian kekuatan, dan beberapa tindakan pengamanan lainnya. Hal-hal seperti itu tidak diperlukan bagi bawahan, karena mereka tidak memiliki kemungkinan yang sama dengan bangsawan. Faktanya, secara umum, bawahan tingkat 6. Selain memiliki akses khusus terhadap informasi dan sumber daya, satu-satunya hal yang mereka miliki yang mirip dengan bangsawan adalah kemungkinan untuk menguasai wilayah, cabang, del. Itu karena, biasanya, kekuatan-kekuatan ini memiliki wilayah yang lebih luas daripada yang bisa mereka tangani jika hanya menggunakan bangsawan tingkat tinggi. Oleh karena itu, bawahan pun memenuhi tugas tersebut, seperti halnya Miria di kota perairan. Tapi bawahan tingkat 6 itu akan selalu memiliki atasannya, para bangsawan yang akan mereka ajak bicara jika mereka memiliki masalah untuk dilaporkan, diminta, del. Para bawahan ini tidak bisa membawa masalah ini kepada bangsawan manapun, karena bahkan orang-orang ini pun memiliki subdivisinya sendiri. Bagaimanapun, beberapa orang lebih suka melakukan jenis pekerjaan tertentu saja. Jadi, bawahan akan berbicara dengan atasan mereka, dan orang-orang ini akan melakukan apa yang diperlukan dengan informasi dan masalah tersebut. Karena itu, Elena menghabiskan beberapa hari mengambil komando beberapa raja spiritual, pandai besi, atau pejuang, orang-orang yang sekarang berada di bawah kepemimpinannya. Terakhir, prosedur bagi seorang bangsawan untuk menerima peningkatan status dalam keluarga bangsawan lebih rumit, karena melibatkan tingkat kekuasaan politik yang lebih tinggi. Tapi itu sepadan, dan sekarang Elena punya beberapa rencana tentang apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang ini, untuk membantu keluarganya menjadi lebih baik lagi. Sementara berbagai masalah berkembang di berbagai belahan utara benua tengah, dalam sekejap mata, 3 minggu telah berlalu. Peperangan meletus di lebih dari satu negara bagian ketika beberapa keluarga bekerja keras untuk menemukan cara melindungi diri mereka sendiri dan meningkatkan kekuatan mereka di masa-masa penuh gejolak ini. Anak-anak muda baru mulai berkultivasi setiap hari, sementara banyak kultivator berpengalaman meninggal di seluruh wilayah. Namun meskipun wilayah ini sedang mengalami masa yang tidak biasa dibandingkan dengan masa lalu, di Dataran Hitam, banyak hal telah berkembang dengan lancar pada minggu-minggu tersebut. Ketegangan yang terjadi di antara para prajurit terkait ancaman dari keluarga Yil masih ada, namun keadaan sudah tenang beberapa hari terakhir. Namun ketika semua orang di kota kering baik-baik saja, semakin kuat setiap hari, 3 raja spiritual mendekati tempat itu, datang dari utara. Bangkitnya Dataran Hitam bab 534, seorang penggarap yang kuat. Saat matahari tengah hari menghangatkan Dataran Hitam yang tak bernyawa, 3 orang di atas seekor elang besar mendekati kota kering dari sisi utara tembok. Dari ketiganya, ada 2 wanita di sana. Salah satunya dengan rambut ungu dan kecantikan kelas atas dan yang lainnya bermata putih dan tubuh langsing, berjalan sambil duduk di belakang seorang pria jangkung dan berotot. Tentu saja, mereka adalah Edward, Regina, dan pengawal wanita ini, yang melakukan perjalanan cepat dari Alamanda ke kota kering. Setelah dengan hati-hati meninggalkan kota itu, ketiganya buru-buru melakukan perjalanan bersama White menuju pegunungan tengah kerajaan ombak, di mana mereka telah membingungkan orang-orang yang biasanya mengejar ahli racun ini. Orang-orang seperti itu cukup gigih dalam usahanya. Namun, mengingat kondisi yang mendukung pelarian Regina,
tidak lama kemudian mereka berhasil melewati bagian perjalanan yang menantang ini. Setelah itu, rombongan melakukan perjalanan tanpa basa-basi lagi selama sisa perjalanan hingga akhirnya mereka sudah cukup dekat dengan kota kering untuk dapat melihat tempat tersebut dari ketinggian yang mereka. Jadi, ini posisi organisasi di belakangmu? Pengawal Regina bertanya pada Edward sambil memandang ke arah kubah kota kering yang saat ini tampak hanya seperti bola kecil di tengah medan gurun. Edward belum pernah memberitahu mereka berdua bahwa mereka akan datang ke kota kering dalam perjalanan ke sini. Lagi pula, tidak akan menarik jika mereka mengetahui hal ini dan kemudian memutuskan untuk kembali ke Alamanda. Orang-orang ini cukup berpengalaman untuk mengetahui cerita mengenai wilayah tersebut. Sehingga mereka pasti tidak akan percaya bahwa janji Edward bisa menjadi kenyataan jika dia datang dari tempat seperti itu. Dan mereka tidak merasa aneh jika dia tidak memberitahu mereka lokasi wilayah tersebut. Itu karena ini adalah praktik yang lazim dilakukan oleh organisasi tersembunyi di wilayah utara benua tengah. Hanya beberapa lusin orang di luar organisasi-organisasi ini yang mengetahui lokasi mereka di seluruh wilayah. Jadi tidak satu pun dari mereka yang menanyakan pertanyaan mengenai masalah ini. Namun ketika mereka sudah cukup dekat dengan kota kering, Edward akhirnya memberitahu mereka bahwa inilah tempatnya. Ia kemudian menjawab pertanyaan dari Angela, level 54, pengawal Regina. Ya, ini adalah lokasi wilayah kekuatan yang saya wakili. Regina kemudian mengerutkan kening dan memandang kubah itu dengan penuh minat. Berdasarkan lokasi, ini pasti dataran hitam. Tapi aku tidak tahu ada tempat seperti ini di wilayah ini. Sudah berapa lama mereka di sini? Mungkin organisasi ini sudah ada sejak lama? Dia merenung dengan ragu, mencoba memahami situasinya. Dia tahu nama kota kering, tapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana menemukan kota ini tanpa bantuan peta. Itu karena dia belum pernah mengunjungi tempat seperti itu, meski telah mendengar cerita dari kota termiskin di wilayah tersebut. Jadi, Regina tentu saja tidak mengira bahwa tempat yang dilihatnya ini adalah kota kering. Bagaimanapun, ketika kedua wanita ini memiliki beberapa pertanyaan di benak mereka, White tidak butuh waktu lama, dan tak lama kemudian ketinggiannya semakin rendah. Pada saat yang sama, kecepatannya mendekati ideal untuk pendaratan. Mereka hanya berjarak beberapa kilometer dari pos terdepan paling utara di tembok ketika kedua wanita itu merasakan fluktuasi kuat yang dipancarkan oleh susunan menara pertahanan kota kering. Luar biasa, seluruh kota dilindungi oleh susunan seperti itu. Angela berkomentar dengan kagum, karena dia sudah melihat beberapa bangunan di kota itu melalui kubah dan beberapa tanaman di sisi timur kota. Sepertinya kalian benar-benar tidak keberatan menyia-nyiakan kristal kalian, hehe. Apakah ini semua hanya untuk mengisolasi kalian dari dunia? Regina bertanya sambil tersenyum. Anda sangat tanggap, Nona Regina. Setelah beberapa waktu, kelompok Edward melewati pintu masuk utara ke tembok dan menuju ke bagian dalam kota kering. Dengan melakukan hal itu, mereka telah membuat para prajurit di pos yang mereka lewati benar-benar tercengang. Lagi pula, orang seperti itu belum pernah melihat orang sekuat Regina. Beberapa orang di Black Plain Army telah mengenal Ibu Minos, Maisi, seorang kaisar spiritual. Namun, itu sudah terjadi hampir 5 tahun yang lalu, saat di kota ini, hanya Dilian yang bisa merasakan kultivasi wanita ini. Jadi, meskipun beberapa tentara pernah melihat wanita itu sebelumnya, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui kekuatannya. Oleh karena itu, Regina adalah kultivator kuat pertama yang pernah mereka temui. Dan, tentu saja, mereka ternganga karena kecantikan tingkat dan tingkat pertama wanita ini. Namun tidak hanya itu, mereka tahu bahwa Edward tidak akan membawa orang seperti itu tanpa tindakan tersebut menjadi hal yang positif bagi tentara. Oleh karena itu, setelah mengagumi Regina, mereka semua sangat tersentuh dan cemas akan masa depan dataran hitam. Kota kecil mereka berkembang pesat, dan akhirnya, orang-orang perkasa mulai bermunculan di tempat ini. Itu adalah hal yang baik bagi mereka, yang sudah mapan di sekitar sini, jadi mau tak mau mereka merasa senang dengan hal itu. Bagaimanapun, dengan cepat, kelompok itu melewati jalan-jalan sibuk di kota kering, dengan beberapa mata penasaran mengawasi mereka sepanjang waktu. Namun hal itu tidak memperlambat mereka, dan hanya dalam waktu sekitar 10 menit, mereka telah sampai di rumah pemerintah setempat. Kedua teman seperjalanan Edward tidak terlalu terkesan dengan kota ini karena tidak satu pun dari mereka mengira ini adalah kota kering. Namun di sisi lain, mengingat susunan pertahanan tempat ini, kekayaan dan kualitas hidup yang terdapat di dalam kubah ini tidak menarik perhatian. Itu adalah apa yang diharapkan dapat ditemukan di tempat dengan begitu banyak investasi. Selain itu, tidak mungkin salah satu dari mereka mengetahui layanan lokal hanya dari tampilan kotanya saja. Oleh karena itu, meskipun mereka telah melakukan beberapa penyelidikan spiritual untuk memahami lebih baik tentang tempat ini, ini masih jauh dari cukup bagi keduanya untuk berasumsi tentang tempat ini. Mereka menyadari kekuatan yang seharusnya dimiliki tempat ini, dan tentu saja, tidak satu pun dari mereka yang meremehkan kota ini, bahkan jika mereka tidak merasakan fluktuasi spiritual yang cukup kuat untuk membuat mereka terkesan.
Dan sementara mereka mempertimbangkan berbagai kemungkinan, Mia mengizinkan orang-orang ini memasuki kantor steward muda segera setelah beberapa saat. Saat memasuki kantor steward muda, Regina dan Angela mengikuti di belakang Edward hingga keduanya melihat Minos duduk di kursi berlengan di belakang meja. Kamu adalah pemuda yang sebelumnya? Regina berkata dengan terkejut saat dua jarinya menyentuh bibirnya, membentuk pemandangan yang indah untuk dilihat. Hehe, ini saya, Bu Regina. Sepertinya Anda belum melupakan pelanggan rendahan seperti saya, komentar Minos puas. Ia sangat senang dengan keberhasilan Edward membawa keduanya kemari. Lagi pula, itu akan sangat membantunya. Mendengar konfirmasi Minos, tidak hanya Regina tapi Angela pun ternganga kaget dengan level pemuda tersebut. Wanita ini pernah melihat Minos ketika dia dan Abi melewati properti Regina. Karena itu, Angela pun mengetahui kalau Minos saat itu baru berada di level 43. Akibatnya, baik Regina maupun dia sangat terkejut dengan budidaya pemuda ini. Sepertinya tempat ini benar-benar memiliki rahasianya. Jadi mereka berdua berpikir sambil memperhatikan Minos dengan tegas. Dan Anda, steward muda bertanya sambil memandang ke arah Angela. Senang berkenalan dengan Anda. Setelah saling bersapa sebentar, Minos mempersilahkan kedua wanita itu untuk duduk lalu memberikan izinnya kepada Edward untuk berangkat ke markas. Dia ini mempunyai urusan sendiri yang harus diurus sebelum Minos mengirimnya kembali ke kerajaan tata ruang, ditambah fakta bahwa penguasa ini tidak akan mengirimnya ke sana sekarang. Dan setelah Edward meninggalkan kantor itu, Minos duduk di kursi berlengan di seberang tempat Regina dan Angela berada dan berkata, "Selamat datang di kota saya. Saya harap Anda hidup nyaman di sini di masa depan. Tapi jangan basa-basi, mari kita bicara tentang hal yang penting." Bangkitnya Dataran Hitam bab 535, kamu harus mencoba, benar? Edward pasti sudah memberitahumu bahwa aku punya tawaran untukmu, kan? Mendengar pertanyaan tersebut, Regina mengangguk setuju. Dia juga mengatakan hal lain, hehehe. Aku ingin melihat apakah kalian benar-benar mampu melakukan apa yang dia janjikan. Tentu saja, selama kamu bergabung dengan pasukanku dalam beberapa tahun, kamu dapat mencapai tahap budidaya ke-7. Minos dengan percaya diri berkata sambil menatap wanita itu dengan mantap. Setelah dia mengatakan itu, pemuda ini dapat melihat pupil mata wanita itu sedikit berkontraksi sementara jari-jari tangannya terlihat gelisah. Dia memang sangat senang mendengar kata-kata ajaib dari Minos. Bagaimanapun, wanita ini telah berumur lebih dari 1000 tahun dan telah hidup lebih dari separuh harapan hidupnya, dan dia tidak bisa tidak khawatir tentang kelangsungan hidupnya di masa depan. Jelas sekali, dia pasrah dengan gagasan untuk melanjutkan kehidupan sehari-harinya hingga dia mencapai level 59. Setelah itu, dia akan melakukannya, seperti spesialis regional lainnya yang akan mencoba satu langkah terakhir ketika dia tidak punya banyak waktu lagi. Satu-satunya cara baginya untuk memperpanjang umurnya adalah dengan meningkatkan tahap kultivasinya. Jadi, meskipun kecil kemungkinannya dia bisa melakukan itu dalam kondisi regional. Dia akan mencoba hal seperti kultivator lainnya di akhir tahap ke-6, dan mendengar bahwa ada kemungkinan dia bisa mencapainya hanya dalam beberapa tahun. Ahli racun yang kuat ini menjadi semakin cemas. Dia kemudian bertanya, "Dan apa yang harus aku lakukan di pasukanmu?" Satu-satunya perbedaan adalah kamu akan menjadi ahli racun eksklusif untuk pasukanku. Setidaknya dalam jangka pendek. Apa maksudmu dengan itu? Yah, kami tidak memiliki orang lain yang memiliki keahlian sepertimu, jadi aku khawatir kamu harus memenuhi semua tuntutannya sendiri. Tapi, di sisi lain, aku ingin kamu memimpin subdivisi ahli racun di pasukanku. Jadi, mungkin tidak ada waktu bagi Anda untuk melanjutkan aktivitas Anda sebagai wiraswasta di masa depan. Namun, sekali lagi ahli racun tingkat tinggi bergabung dengan tentara dan kamu punya lebih banyak waktu untuk dirimu sendiri, aku tidak akan menghentikanmu mengelola bisnismu sendiri di kotaku. Itu sangat murah hati, dia berkomentar sambil tersenyum diam-diam. Namun, Minos menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Tidak, semua spesialis luar biasa di pasukan saya menerima perlakuan yang sama. Mereka harus memprioritaskan tentara. Tetapi begitu ada waktu bagi mereka untuk berinvestasi dalam bisnis mereka sendiri, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, kami hanya menyediakan sumber daya untuk pekerjaan yang dilakukan langsung dengan tentara kami. Begitu. Tapi di luar kemungkinan menjadi kaisar spiritual, berapa banyak yang akan kudapat dengan bekerja begitu keras untukmu? Dia bertanya dengan ragu. Wanita ini tidak khawatir tentang gaji, karena dia sudah memiliki kekayaan yang besar. Tapi tetap saja, bagi seseorang yang terbiasa bekerja dan mendapatkan penghasilan tertentu setiap tahunnya, akan sangat memalukan jika mendapat penghasilan lebih sedikit. Lagi pula, jika Anda sendiri tidak menghargai keterampilan Anda, siapa yang akan melakukannya untuk Anda? Minos selalu tersenyum canggung. Tidak mungkin dia bisa membayar gaji yang sepadan dengan penghasilan wanita ini setiap tahunnya dari jasanya sebagai ahli racun. Dan bahkan jika dia tidak memiliki pelanggan tetap.
dia mungkin akan dengan mudah mendapatkan lebih dari 10.000 kristal kelas menengah setahun. Dia kemudian mulai menjelaskan, "Yah, gaji prajurit di pasukanku bervariasi menurut keterampilan, level, del. Tapi secara umum, ada nilai yang terkait dengan level yang memberimu sejumlah kristal per bulan. Di sisi lain, dengan melakukan aktivitas, misi, pil, atau bahkan perawatan racun tertentu, Anda bisa mendapatkan poin prestasi. Asal tahu saja, poin prestasi bernilai 2 kali lipat nilai kristal tingkat rendah dalam pasukan. Benda seperti itu tidak bisa digunakan di luar markas untuk saat ini, tapi di masa depan. Saya berencana membuka bank di wilayah saya, jadi benda seperti itu bisa digunakan di mana saja di dataran hitam. Bagaimanapun, untuk ahli racun tahap 6, gajinya 4 kali lipat nilai raja spiritual biasa. Dengan kata lain, itu adalah 200 kristal kelas menengah per bulan. Tapi ahli racun sepertimu bisa mendapatkan 20.000 poin prestasi lagi untuk setiap prajurit yang menggunakan kemampuanmu." Setelah mendengar ini, baik Regina maupun Angela memandang Minos seolah-olah mereka tersinggung. Gaji sebesar itu terlalu rendah bagi mereka. Lagi pula, tidak akan ada kemungkinan siapapun meninggalkan organisasi. Dan kehilangan sebagian kebebasan mereka demi nilai-nilai seperti itu sepertinya bukan hal yang menarik. "Kamu bercanda kan?" Regina bertanya, dengan ekspresi sedikit gelap di wajahnya. Tapi Minos tidak mempermasalahkan reaksinya. Dia hanya melanjutkan penjelasannya. "Menurutmu itu tidak banyak, tapi kamu tetap bisa memiliki bisnis pribadi meskipun kamu bergabung dengan organisasiku. Belum lagi aku akan memberimu semua sumber daya pelatihan yang kamu butuhkan. Terakhir, yang paling penting." Dia tersenyum dan menatap mata ungu wanita di depannya. "Ada barang yang tidak bisa Anda beli dengan kristal, MS. Regina. Kalau tidak, kamu tidak akan meninggalkan Alamanda untuk datang ke wilayahku. Saya yakin Anda memiliki lebih banyak kristal tingkat menengah daripada saya. Tapi Anda tidak memiliki sarana untuk mencapai level 60. Dia berkata sambil membuka tangannya dan mengangkat bahunya. "Namun saya memiliki." Setelah mengatakan itu, Minos bangkit dari kursinya, dan segera setelah itu, 3 perkamen perak muncul di tangannya. Ini adalah 3 teknik tingkat perak. Salah satunya berfokus pada budidaya, dan 2 lainnya adalah satu-satunya teknik profesi ahli racun yang saya miliki. "Apa?" Kedua wanita itu berkata serentak ketika mereka bangkit dari tempat duduk mereka dan menatap dengan rakus ke arah perkamen itu. Meneguk, dia benar-benar bisa menepati janjinya. Angela berpikir sendiri, akhirnya menyadari bahwa Edward tidak berbohong kepada mereka. Di sisi lain, Regina memikirkan hal lain. "Bukan suatu kesalahan untuk datang ke sini. Sekarang saya hanya perlu mendapatkan teknik ini. Dan saya akan mencapai puncak kekuatan regional. Lalu, maukah kamu bergabung dengan pasukanku?" Minos bertanya sambil tersenyum, setelah menjaga teknik itu di cincin spasialnya. Regina kemudian menatapnya dengan niat bertarung tertentu di matanya saat dia membuat posisi bertarung, menandakan Angela bersiap-siap. "Katakan saja padaku satu hal. Mengapa aku harus menerima semua kondisi ini padahal aku hanya bisa memperjuangkan teknik ini?" Hehehehehehe, dia tertawa jahat. Dalam sekejap mata, Minos mengaktifkan teknik gerakannya dan tiba-tiba muncul di belakang kedua wanita itu, dengan ujung salah satu pedangnya berada di belakang kepala Regina. "Itu karena aku jauh lebih kuat dari kalian berdua." Menyadari perubahan yang terjadi, Angela melompat ke samping lalu menatap Minos dan Regina. Saat ini, aliran kecil darah mengalir di bagian belakang leher Regina, sementara wajah Minos terlihat tenang. Adapun Regina, wanita ini sedang berkeringat dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang kultivator level 49 dapat bergerak begitu cepat dan menempatkannya dalam situasi ini. "Kalian berdua sebaiknya tenang karena aku tidak ingin ada kekacauan di kantorku. Mengenai kesalahan konyol ini, aku akan memaafkanmu kali ini, seperti yang aku harapkan darimu, Regina." Dia kemudian tertawa dan berkata, "Lagi pula, kamu harus mencobanya kan?" Meneguk, dia mengepalkan tinjunya sejenak dan kemudian memberi isyarat agar Angela tenang. "Benar, kamu benar, Minos muda. Itu tidak akan terjadi lagi." "Bagus sekali." Dia lalu menurunkan senjatanya dan berkata, "Baiklah kalian berdua, silakan bergabung denganku. Sekarang mari kita bicara tentang kondisi salah satu prajuritku." Bangkitnya Dataran Hitam bab 536, awal pengobatan. Setelah mengucapkan kata-kata itu kepada Regina dan Angela, rombongan mereka sampai di ruangan tempat Miria dirawat di rumah sakit umum dalam beberapa menit. Mereka tidak banyak bicara selama perjalanan, karena bagian dari kesepakatan mereka sangat bergantung pada Regina yang memeriksa tubuh Miria. Tapi, di sisi lain, dia dan pengawalnya agak ragu untuk mengatakan apapun lagi kepada Minos setelah apa yang terjadi. Mereka tidak mengetahui secara pasti kemampuan Minos atau pasukan lokal. Tetap saja, pemuda ini telah berbuat cukup banyak untuk menakut-nakuti mereka untuk sementara. Dan diberi kesempatan untuk berpikir lebih jauh tentang semua yang telah terjadi,
kedua wanita ini menyadari bahwa mereka telah terbawa oleh keserakahan dengan sangat cepat. Lagi pula, jika pemuda ini memiliki teknik tingkat silver untuk ahli racun, maka dia pasti akan memiliki teknik lain. Jadi, kekuatannya pasti lebih kuat dari yang terlihat di permukaan. Namun saat memasuki kamar Mirya dan menemukan Dilian serta dokter lain di sana, kedua wanita itu mengesampingkan masalah itu sejenak. Saat melihat situasi Mirya, mereka berdua agak terkesan. Terutama Angela, yang tidak ahli sebagai bosnya dan menganggap segalanya lebih sulit dipercaya dibandingkan Regina. Biasanya dia melihat orang-orang yang datang dan pergi dari rumah Regina di Alamanda. Namun, seringkali orang-orang ini adalah istri dari para pemimpin besar di daerah atau para pemimpin dari organisasi-organisasi besar. Dengan kata lain, orang-orang ini umumnya tidak terluka parah, seperti halnya Mirya. Namun Raja Spiritual level 52 ini, yang telah menerima perawatan intensif dari dokter kelas 2 selama sekitar 6 minggu, masih lemah dan tidak sadarkan diri. Ini adalah kasus yang sangat berbeda bagi Angela, sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Apa yang menyebabkan semua ini? Regina bertanya dengan ragu. Tepat setelah dia menyapa orang-orang di ruangan itu, Edward belum menjelaskan secara rinci apa yang terjadi pada Mirya, karena hal ini bisa dianggap berbahaya bagi hubungan mereka di masa depan. Lagi pula, wanita ini sudah memiliki musuhnya sendiri, yang terus-menerus mengancam nyawanya. Jadi, tidak menarik untuk bergabung dengan kekuatan yang bahkan menarik pengorbanan para pembudidaya level 54. Mendengar pertanyaannya, Dilian menjawabnya dengan tenang. Raja Spiritual level 54 mengorbankan dirinya sendiri, dan sayangnya api pengorbanan itu melukai Mirya. Meneguk, jadi, itu dia, Angela berpikir dalam hati ketika dia merasakan getaran di punggungnya. Dia tidak bisa tidak takut akan hal seperti itu. Dan saat Regina mendekati tubuh Mirya, dia bergumam pelan. Lawan dengan level seperti itu mengorbankan dirinya sendiri, maka mereka harus memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari level 55 di tempat ini untuk dapat memaksa seseorang dengan level itu mengorbankan dirinya sendiri. Jadi dia berpikir sendiri, saat dia memahami tubuh Mirya dan realitas kota kering dengan lebih baik. Setelah beberapa menit menganalisis kondisi Mirya, keheningan di ruangan itu akhirnya pecah ketika Regina berbicara. Yah, aku sudah mempunyai gambaran tentang kondisi wanita ini. Minos kemudian melepaskan lengannya dan menatap tajam ke mata ungu Regina. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk pulih sepenuhnya? Bagaimana kalau bangun dari koma? Regina lalu memandangi tubuh Mirya yang masih terbakar parah dan menghela nafas. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke orang lain di ruangan itu dan mulai menjelaskan. Jika saya melakukan perawatan sehari-hari dengannya, sesuai dengan apa yang telah dilakukan para dokter ini, saya yakin dalam waktu kurang dari sebulan, dia akan bangun. Setelah itu, kami perlu mengulang dosisnya selama 3 bulan. Pada akhir periode ini, dia akan dapat berkultivasi lagi dan hidup normal. Tapi mengenai penampilannya, dia hanya akan pulih sepenuhnya setelah mencapai level 60, atau saya menjadi ahli racun tingkat rendah tingkat 3. Dia berkata sambil tersenyum, apapun yang terjadi dulu. Bagus sekali. Dilian berseru puas di saat yang sama dia meletakkan salah satu tangannya di bahu kanan Minos dan melambai padanya. 6. Ini tidak buruk. Setelah itu, semua dokter di sana mengapresiasi kedatangan wanita ini untuk membantu mereka, sekaligus senang melihat cahaya di ujung terowongan. Situasi Mirya tidak terlalu buruk sehingga tidak ada penyelesaian jangka panjang, tetapi mereka tidak dapat menebak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Dan sebagai orang-orang yang peduli terhadap kesejahteraan pasiennya dan keluarga orang-orang tersebut, para dokter ini mau tidak mau bersukacita atas perubahan tersebut. Minos kemudian melihat ke arah Dilian dan kemudian ke Regina dan berkata dengan nada moderat. Baiklah, aku akan meminta Abi untuk menemani kalian berdua selama sesi pengobatan racun. Mereka kemudian membicarakan beberapa fakta penting agar wanita itu mengetahui bagaimana segala sesuatunya akan berjalan mulai sekarang. Abi telah membantu pengobatan Mirya sejak kedatangan wanita ini saat Minos kembali dari perjalanannya ke Kota Kuning. Lagi pula, dengan keahliannya, dia bisa banyak membantu dalam merawat orang yang terluka. Dia bisa meredakan ketidaknyamanan Mirya dengan pengendalian sarafnya dan bahkan mengikuti instruksi dokter setempat untuk menambah atau mengurangi beberapa reaksi pada tubuh wanita itu. Jadi, dia tentu saja tidak dilupakan dalam situasi ini. Sedangkan bagi Ruth, meskipun kemampuan regeneratifnya dapat memengaruhi orang lain selain dirinya, kemampuan itu terlalu lemah untuk membantu Mirya. Karena itu, Minos hanya menunjuk Abi untuk membantu ahli racun dan Dilian ini. Baiklah, sudah diatur seperti itu. Minos bertepuk tangan dengan kedua tangannya sambil tersenyum puas. Aku akan kembali ke kantorku dan menyuruh Abi datang ke sini secepatnya. Oleh karena itu, kamu bisa mulai mempersiapkan perawatan ini. Oke. Dan ketika dia hendak meninggalkan tempat itu, Minos tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, Nona Angela, kenapa Anda tidak bergabung dengan saya? Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda.
Wanita bermata putih itu bertanya dengan heran, menatap Minos dan kemudian ke bosnya. Kenapa kita tidak mengadakan pertandingan persahabatan? Kebetulan, aku membutuhkan orang lain yang setingkat denganmu. Regina lalu mengangguk halus, memberinya tatapan penuh arti. Ikutlah dengannya, Angela. Melihat dan mendengar hal tersebut, Angela tanpa membuang waktu berjalan menuju pintu keluar ruangan itu, dengan ekspresi penuh perhatian di wajah cantiknya. Apakah dia ingin aku menyelidiki lokasi ini lebih jauh? Itu hebat, dia bilang dia lebih kuat dari kita, jadi mari kita lihat apakah memang seperti itu. Dia tersenyum, menatap Stuart muda dengan mantap, yang berjalan cepat di depannya. Setelah beberapa waktu, Abi dikirim ke Rumah Sakit Umum Kota Kering. Tempat pengobatan racun Miria akhirnya dimulai. Viola juga telah diberitahu bahwa dokter spesialis yang ditunggunya telah tiba di kota, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai ke sana juga. Wanita muda ini masih memiliki kekhawatiran setiap hari mengenai situasi ibunya, meskipun mendapat dukungan terus-menerus dari para dokter yang mengatakan bahwa semuanya terkendali. Jadi, ketika dia akhirnya mengetahui bahwa Regina telah tiba, dia berlari menuju tempat itu untuk mengikuti sesi pertama, merasa cukup cemas dan penuh harapan. Sebaliknya, ketika keadaan Miria mulai membaik, Minos sudah tiba di kediamannya ditemani Angela. Dia ingin menunjukkan kepada wanita ini sebagian kekuatannya sehingga Regina tidak mencoba mengganggu hal-hal di masa depan. Dia punya banyak cara untuk menghadapi Regina jika perlu, tapi akan lebih baik jika dia hanya takut pada kekuatannya dan tentara dataran hitam untuk saat ini. Bagaimanapun, dia membutuhkan jasanya, dan dia hanya akan bertindak sesuai aturannya jika dia takut atau menghormatinya. Namun hal-hal seperti rasa hormat hanya akan datang seiring berjalannya waktu. Dan di saat-saat awal hubungan seperti ini, akan lebih baik baginya untuk mengendalikan perilaku Regina melalui perasaan yang lebih langsung ini. Di sisi lain, dia ingin dia menjadi anggota pasukannya yang benar-benar setia dan bukan sekadar penolong dari luar yang akan mencoba melarikan diri cepat atau lambat. Untuk melakukan ini, pertama-tama dia akan membuat wanita itu takut padanya sehingga mereka punya cukup waktu untuk mengenal satu sama lain, dan dia bisa belajar bahwa di tentara keadaannya akan lebih baik daripada di tempat lain. Dan dengan itu, cepat atau lambat, dia akan kehilangan pikiran berbahayanya karena perbedaan kekuatan di antara mereka hanya akan bertambah seiring waktu. Lewat sini, Nona Angela. Bangkitnya Dataran Hitam bab 537, kamu sendirian? Ini tidak cukup. Setelah sampai di halaman kediamannya, Minos berjalan dengan tenang menuju platform pertarungan di sana, disusul Angela dari dekat. Saat melakukan itu, tak lama kemudian, keduanya melihat seorang wanita muda berambut hitam duduk tidak jauh dari bak mandi besar, yang kini ditutupi dengan peralatan khusus. Ruth sedang duduk bersila di lantai sambil matanya terpejam seolah sedang bermeditasi. Tapi dia tidak sedang berkultivasi saat ini. Sebaliknya, dia hanya menunggu kedatangan Minos. Biasanya, mereka berlatih bersama pada waktu seperti ini dan kemudian melakukan waktu intim bersama. Jadi wanita ini diam-diam menunggu Minos di tempat ini sambil memikirkan teknik bertarungnya dan bagaimana meningkatkan eksekusinya. Namun, saat melakukan itu, dia akhirnya mendengar langkah kaki orang-orang yang mendekatinya, ketika dia tiba-tiba berbalik dan membuka matanya. Mino, dia bertanya dengan suara rendah. Melihat wanita bermata putih dan berambut putih mengikuti Minos dari dekat, Ruth mengerutkan alisnya dengan halus. Wanita muda ini memeriksa Raja Spiritual level 54 ini sejenak sambil memperhatikan kecantikan orang tersebut. Angela memiliki wajah kurus tanpa tanda-tanda penuaan dan memiliki kecantikan yang menarik perhatian. Memang benar, dia tidak secantik Elena dan Kara. Namun, dia memiliki penampilan yang menonjol di wilayah benua tengah ini. Selain itu, meskipun tingkat kultivasinya tinggi menurut standar regional, dia tidak terlihat lebih tua dari Ruth sendiri. Ruth kemudian bertanya sambil melihat ke arah Angela, sesaat setelah dia menyadari semua ini. Siapa kamu? Saya Angela. Jadi dia berkata singkat sambil membuat penilaiannya sendiri terhadap Ruth. Dan tepat setelah dialog singkat di antara mereka berdua, Minos mendekati Ruth dan memperkenalkan wanita itu. Ruth, Angela adalah pengawal ahli racun yang diincar Edward dan White. Keduanya tiba di kota lebih awal hari ini. Oh, senang mengetahuinya. Dia berkomentar, puas. Ruth senang dengan hal itu karena dua alasan. Pertama, karena White telah kembali, wanita muda ini telah memelihara elang itu sejak bulan-bulan pertama kehidupannya. Dan kedua, karena dengan kedatangan Regina di Kota Kering, dia akan bisa memanfaatkan jasa wanita ini. Setelah mengatakan itu, Minos tersenyum dan memandang kedua wanita itu. Nah, karena kamu sudah diperkenalkan, sekarang saatnya kita mulai. Ruth, hari ini aku akan menambahkan sedikit bantuan untukmu. Agar kamu bisa bertarung berdampingan dengan Angela melawanku. Oh, itukah sebabnya dia ada di sini? Ruth berpikir dalam hati sambil secara refleks melihat ekspresi terkejut Angela. Wanita ini mengangkat alisnya sementara mulutnya sedikit terbuka. Maksudmu kamu akan melawan kami berdua secara bersamaan?
Itu benar, kupikir kamu ingin mengadakan pertandingan persahabatan hanya denganku. Dia berkata sambil sedikit senyum terbentuk di wajahnya. Bukankah itu tidak adil bagimu? Mendengar ini, Ruth menutup mulutnya dengan salah satu tangannya dan berusaha mengalihkan pandangannya dari wanita itu. Wanita muda ini hampir tertawa terbahak-bahak mendengar komentar Angela. Lelucon yang luar biasa. Saya tidak ingin bersikap tidak sopan, Nona Angela, tetapi Anda saja tidak cukup. Mendengar ini, Angela menatap tajam ke arah Stuart muda sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Dia benar-benar ingin memberi pelajaran pada pemuda di depannya ini. Dia tidak tahu persis seberapa kuat Minos, tapi dia yakin Minos tidak akan mudah untuk dihadapi. Lagi pula, dengan kecepatan yang dia gerakkan sebelumnya, ini sendiri adalah bukti bahwa kekuatannya jauh di atas tingkat kultivasinya. Tapi Angela tidak yakin apakah dia hanya cepat atau dia punya kemampuan lain. Dia tidak bertindak pada kontak pertama mereka dengan pemuda ini karena Regina telah menjadi sandera Minos. Jadi, apapun yang dia coba lakukan dalam situasi tersebut dapat dengan cepat membahayakan nyawa kontraktornya. Dan setelah itu, dia dan atasannya ingin mengumpulkan lebih banyak informasi sebelum memutuskan bagaimana harus bertindak. Namun, dia benar-benar ingin melawan Minos. Oleh karena itu, komentar terakhirnya seperti melemparkan bahan bakar ke dalam api. Mari kita lihat kemampuanmu, nak, jadi dia berpikir sambil menatap Minos. Angela mungkin terlihat semuda Ruth, tapi itu hanya karena dia sudah menjalani pengobatan racun dengan Regina. Kalau tidak, dia harus terlihat beberapa abad lebih tua. Jadi, tentu saja, baginya, Minos, di awal usia 20 tahun, hanyalah seorang anak kecil di matanya. Dia kemudian mencoba menenangkan hatinya dan berkata dengan nada moderat. Baiklah, ayo lakukan apa yang kamu katakan. Setelah Stuart muda mengeluarkan suara persetujuan, dia segera mengaktifkan susunan di halaman itu, yang melindungi dinding dan struktur bagian kediamannya. Akhirnya, dia memposisikan dirinya di tengah platform pertarungan dan memberi isyarat dengan salah satu tangannya. Kamu bisa datang. Setelah mendengar ini, yang pertama bersiap adalah Ruth. Dia membuat posisi bertarung dengan tinjunya setinggi dagunya. Pada saat yang sama, dia mengedarkan energi spiritualnya untuk mengaktifkan teknik bertarungnya kapan saja. Namun, wanita muda ini tidak mengambil tindakan pertama. Lagi pula, dia sudah terbiasa melawan Minos, dan dia tidak akan terburu-buru bertarung dengannya. Tapi hal yang sama tidak berlaku untuk Angela. Wanita ini terbakar, dan ketika Minos memberi perintah, dia segera berlari ke arahnya, mengaktifkan semua tekniknya. Karena kamu sangat cepat, aku akan menempatkanmu pada posisi di mana kamu tidak punya banyak ruang untuk bertindak. Dia memikirkannya sambil berlari dan membuka tangannya. Saat dia melakukan gerakan ini, beberapa tombak perak mulai terbentuk di sekelilingnya, bersinar terang dan menjadi semakin jelas. Saat tombak energi ini terbentuk, Angela perlahan mengendalikannya, mengirimkannya ke titik pelarian Minos. Dia hanya ingin meninggalkan satu jalan keluar untuk pemuda ini, yang melaluinya dia bermaksud menguji kemampuannya yang lain. Untuk itu, salah satu tombak perak itu sudah ada di tangannya, sudah terbentuk sempurna dan siap digunakan. Ayo, tunjukkan padaku apa yang mampu kamu lakukan. Pikirannya mulai melayang ketika dia merasa semakin mampu, siap memberi Minos pelajaran berharga. Di sisi lain, Stuart muda dengan tenang melihat lawannya sambil mengaktifkan tekniknya satu persatu. Pertama, tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, membuatnya merasakan kekuatan besar di setiap bagian tubuhnya. Sepertinya dia penuh energi, siap membunuh lawannya dengan tangan kosong. Dan memang benar, Minos percaya bahwa dengan kemajuan berikutnya dalam fase budidaya dan teknik, dia akan dapat menggunakan tubuhnya untuk melawan lawan-lawannya. Itu bukanlah sesuatu yang sekuat teknik serangannya karena hal seperti itu hanya akan terjadi pada tahap selanjutnya. Tapi dia sudah merasa bisa mulai menggunakannya terus-menerus dalam waktu dekat. Meskipun dia belum mencapai fase teknik atau tahap kultivasi, dan belum bisa bertarung sedemikian rupa. Dia sudah bisa merasakan perbedaan pada tubuhnya. Bagaimanapun, saat dia merasakan kekhasan pertahanan tubuhnya meningkat pesat, dia memegang dua pedang tingkat menengah kelas 2 miliknya. Pada saat yang sama, sebuah cincin hitam mulai muncul di dekat kakinya, radiusnya semakin besar. Benar, langkah eksplosif. Setelah melakukan semua itu, dia mulai bergerak ke arah Angela, bersiap untuk mengejutkannya dengan serangan yang menentukan. Wanita ini telah memutuskan untuk meremehkannya dan melawannya secara langsung. Maka Minos tidak akan santai saja. Semakin dia menyadari betapa berbahayanya menantangnya, semakin baik hasil pertarungan ini menurut opini pemuda ini. Pedang spasial, gaya dua pedang. Astaga, astaga, apa? Angela berteriak kaget, menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Bangkitnya dataran hitam bab 538, pembuka mata. Angela akhirnya memahami kekuatan Minos setelah merasakan energinya terhisap. Di saat yang sama, tubuhnya menjadi semakin berat, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mencoba menekan gerakannya.
Tapi dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkan reaksi aneh itu ketika dia merasakan kekuatan pedang yang dikirim Minos ke arahnya. Kotoran, serangan ini lebih kuat dari pertahananku. Dia mengeluh pada dirinya sendiri, tidak mampu menghindari pedang yang menebas ke arahnya. Selain tidak terlalu menganggap serius kekuatan Minos, dia juga telah menciptakan situasi di mana tidak hanya lawannya yang dibatasi, tapi dirinya sendiri. Akibatnya, antara saat Minos melancarkan serangannya dan saat pedang itu berada cukup dekat dengan tubuhnya, Angela tidak punya waktu untuk menonaktifkan teknik sebelumnya atau menghindari pedang lawannya. Dia hanya menggunakan sebagian besar energinya untuk membuat perisai besar di depannya, yang tampak seperti cairan keperakan, yang bergetar lembut. Astaga! Astaga! Engah! Ah! Segera setelah guncangan serangan Minos dan pertahanan wanita itu, perisai sebelumnya berubah bentuk sepenuhnya. Sementara beberapa tombak di sekitar tempat itu terbelah menjadi dua, tempat bilah sebelumnya lewat. Akhirnya Angela menjerit kesakitan saat merasakan luka di kaki dan lengannya. Letaknya tidak terlalu dalam hingga nyawa atau anggota tubuh wanita ini terancam, tapi tetap saja. Mereka mengeluarkan darah, dan siapapun yang berada di tempat itu dapat melihat warna merah pada otot wanita itu. Di sisi lain, dia telah mengambil serangkaian langkah mundur karena sisa gelombang dari tabrakan sebelumnya, dengan wajah yang sangat gelap di wajahnya yang cantik. Anak ini, dia melihat ke arah Stuart muda dan mencoba memahami kekuatan yang ditunjukkan olehnya, tapi saat itu, Ruth muncul berlari mengejarnya. Kekuatan, tinju kesakitan. Setelah melihat Angela menerima serangan tanpa ampun dari Minos, Ruth tidak membuang waktu dan mulai berlari ke arah lawannya. Wanita muda ini tahu betul bahwa momen paling rentan dalam perkelahian terkadang terjadi setelah penyerangan. Jadi dia tidak ingin melewatkan kesempatan apapun. Minos adalah lawan yang agak berbeda dari orang biasa. Meski begitu, akan sulit untuk tidak membuka celah sedikit pun bagi lawanmu saat pertarungan jarak dekat. Jadi, meskipun Stuart muda cukup efisien dalam pertarungannya dan hanya menyisakan sedikit celah di pertahanannya, masih ada ruang bagi wanita muda ini untuk mencoba bertindak. Karena itu, dia dengan cepat mendekati lawannya dari belakang, mengaktifkan teknik serangannya dan meninju ke arah Minos. Saat dia melakukannya, sebuah tinju raksasa terbentuk di udara dan berlari menuju punggung Minos, mengembang sedikit demi sedikit saat melewati atmosfer di sana. Engah! Saat serangan Ruth hendak menyentuh tubuh Stuart muda, dia dengan cepat berjungkir balik ke udara dan menggunakan lengan serta senjatanya untuk menangkis tinju itu. Yang sebesar dirinya sendiri. Dentang! Dengan cepat, Minos terpaksa mundur 3 langkah di saat yang sama rekannya berlari ke arahnya lagi, siap menyerangnya sekali lagi. Sementara Minos dan Ruth fokus pada pertarungan yang akan menghibur siapapun yang menyaksikannya, Angela tetap membeku, meragukan semua yang dilihat dan dirasakannya. Dia telah menerima cukup banyak pukulan hingga menyebabkan rasa sakit yang parah di lengan dan kakinya. Tetap saja, wanita ini juga kaget melihat Ruth menyerang Minos dan pemuda itu menghindar dan menyerang balik wanita muda itu. Kedua pemuda itu memperlihatkan kekuatan yang serupa atau lebih besar dari miliknya, terutama Minos, yang sudah sekuat seseorang di level menengah 54. Faktanya, ketika dia merasakan pukulan pertama yang dikirim Ruth ke punggung Minos, Angela berpikir jika dia berusaha keras dalam pertarungan dan memiliki sedikit keberuntungan, dia bisa melawan dan mengalahkan gadis berambut hitam itu. Tapi tidak peduli seberapa banyak dia berpikir, dia tidak bisa membayangkan dirinya mengalahkan Minos. Monster yang mengerikan, meneguk, astaga, astaga. Namun, saat dia merasa terkesan dengan kekuatan menindas Minos, tiba-tiba 2 bilah pedang dikirimkan oleh pemuda itu ke arah wanita ini. Minos telah memutuskan untuk melawan keduanya secara bersamaan, jadi dia tidak akan membiarkan wanita bermata putih dan berambut putih ini menonton pertarungan tersebut. Jadi, dia tidak lambat. Dan begitu dia mendapat kesempatan pertama untuk mengirimkan serangan jarak jauh ke arah Angela, dia berhasil. Segera setelah menyadari hal ini, Raja Spiritual level 54 ini melakukan lompatan mundur yang menentukan, sudah menggunakan teknik gerakannya secara maksimal untuk menghindari serangan tersebut. Engah! Dengan melakukan itu, dia memutar tubuhnya 45 derajat ke kiri sambil sedikit menekuk kakinya dan membiarkan tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Akhirnya kedua bilah itu melayang di udara hingga mengarah ke salah satu dinding halaman kediaman Minos itu. Tapi tidak seperti ledakan dan kehancuran yang terjadi pada bagian rumah pemuda itu. Hanya penghalang hijau semi-transparan yang muncul di sekeliling dinding itu sampai serangan itu terserap sepenuhnya. Nona Angela, berhentilah membuang waktu dan bergabunglah denganku. Ruth berteriak keras sambil terus mengirimkan pukulan ke berbagai bagian tubuh Minos. Kekuatan, astaga, astaga. Setelah beberapa waktu bertarung bersama, Ruth dan Angela memberikan tekanan yang lebih besar pada Minos dibandingkan sebelumnya, bahkan menyebabkan serangkaian luka di tubuh pemuda tersebut. Keduanya semakin rentan terhadap teknik pemuda ini karena Angela kehilangan energi di awal pertarungan, dan Ruth tidak sekuat Minos. Dan berkat Devouring Orb,
Tidak butuh waktu lama bagi Minos untuk mengatasi kelemahan menghadapi dua lawan dengan kekuatan tempur yang mendekati miliknya. Kekuatan. Ruth melemparkan pukulan terakhirnya sambil terlihat cukup lelah, dengan sedikit aliran darah di sana-sini dan banyak berkeringat. Di sisi lain, Angela sudah berada di lantai platform pertarungan itu, bernapas tergesa-gesa dengan mulut terbuka, sambil menyaksikan gerakan terakhir pertarungan itu. Dia juga memiliki selusin luka lagi di tubuhnya saat ini dan belum pingsan karena tekadnya. Akhirnya, Stuart muda tidak terlihat seburuk kedua lawannya, tapi tetap saja. Dia juga sudah cukup kelelahan selama pertarungan ini, dan beberapa memar terlihat di lengannya. Engah, Minos kemudian menyimpan kedua pedangnya ke dalam cincin spasialnya dan menyilangkan tangan di depan tubuhnya, mempertahankan diri dari pukulan Ruth. Dan karena wanita muda ini sudah melakukan serangan terakhirnya, dia nyaris tidak menerima kerusakan apapun, segera melakukan langkah terakhirnya untuk mengakhiri pertarungan ini. Dia menangkap pergelangan tangan kiri wanita muda itu dengan salah satu tangannya dan kemudian menariknya ke arahnya dan memberinya pelukan erat. "Aku menang," ucapnya pelan sambil menghirup parfum pasangannya. Mendesah, Ruth menghela nafas dalam-dalam saat tangannya menyentuh tubuh Minos. Dia lalu berkata dengan lembut, "Karena memang seperti itu, kamu harus menggendongku ke kamarku." Stuart muda kemudian membuat gerakan cepat, menyandarkan wajah Ruth di bahunya, sementara salah satu lengannya menopang kaki Ruth dan yang lainnya di punggung. Dia mengambil beberapa langkah menuju tempat Angela berada dan kemudian memandangnya sejenak dan berkata, "Kamu bisa menemukan salah satu pengurus rumah tanggaku dan memintanya untuk membawamu menemui Mia. Setelah itu, orang itu akan membantumu dan Regina menetap di suatu tempat di kota kering." "Baiklah," kata Angela pelan saat konsepsinya berubah sedikit demi sedikit. "Itu membuka mata saya, terima kasih. Hehe, kalau kamu mau makan siang bersamaku suatu hari nanti, kita bisa membicarakannya lebih banyak. Tapi untuk saat ini, biasakan diri dengan kenyataan baru dan menetaplah di kota kering." Dia mengatakan itu sebelum meninggalkan halaman itu dan menuju kamar Ruth. Bangkitnya Dataran Hitam bab 539, menerima kenyataan. Setelah melihat Minos meninggalkan halaman sambil membawa Ruth, Angela tetap di tempatnya beberapa saat sebelum akhirnya bangkit perlahan. Dia memiliki penampilan lemah yang sama seperti sebelumnya, sementara beberapa tetes darah masih mengalir dari beberapa lukanya. Namun terlepas dari itu, sekarang dia jauh lebih tenang, saat dia memikirkan kembali semua yang dia pahami dari pertarungan itu. Wanita muda itu baru berada di level 51 tetapi sudah sangat kuat. Jadi dia berpikir sejenak sambil melihat sekeliling halaman itu. Seolah-olah dia sedang menyaksikan pertarungan sebelum terjadi sekali lagi di depannya. Menakjubkan. Lagi pula, Minos ini menghadapi kita dan menang, tapi dia masih berjalan dengan normal. Seolah-olah dia bisa melakukan ronde berikutnya. Teknik tingkat perak sungguh menakjubkan. Dia bertanya-tanya sambil menutup tangannya dengan erat. Setelah itu, dia perlahan mulai meninggalkan tempat itu, menuju fluktuasi spiritual terdekat di kediaman itu. Saat dia berjalan melewati tempat itu, Angela terus menganalisis seluruh situasi dengan cermat. Dia tidak mengetahui kemampuan individu dengan teknik tingkat perak. Oleh karena itu, dia tidak punya cara untuk mengetahui secara pasti kekuatan orang-orang dengan kelebihan seperti itu. Lagi pula, hanya mereka yang memiliki teknik dengan peringkat itu atau berada di atas level 70 yang dapat dengan mudah memahami hal-hal ini. Namun, di wilayah utara benua tengah, tidak ada orang setingkat itu. Sedangkan untuk memiliki teknik klasifikasi ini, jumlah keluarga yang memiliki setidaknya satu dari ini tidak mencapai 10. Dan mengenai memiliki lebih dari satu, informasi tersebut tidak diketahui publik. Oleh karena itu, sulit bagi wanita ini untuk menebak kekuatan seseorang dengan teknik yang lebih unggul darinya. Namun secara umum, dia atau kultivator lain dari wilayah ini tahu bahwa teknik berkualitas tinggi akan jauh lebih kuat. Jadi, setiap individu yang mempunyai kesempatan untuk memiliki salah satu dari hal ini akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Itu sebabnya Angela dan Regina pernah bersikap seperti itu sebelumnya. Tempat ini tidak bisa diremehkan. Mungkin akan ada orang yang levelnya lebih tinggi dari wanita muda itu sebelumnya. Dia berpikir dalam hati ketika melihat seorang wanita parubaya sedang membersihkan kediaman Minos. Jika ada orang di atas level 52 di lokasi ini, aku yakin mereka bisa membunuh kita dengan sangat mudah. Aku harus bicara dengan Regina. Setelah beberapa waktu, Angela akhirnya berbicara dengan Mia. Dengan melakukan hal itu, Sekretariat Stuart muda dengan cepat membuat pengaturan yang diperlukan agar Regina dan pengawalnya menerima salah satu dari banyak tempat tinggal di gedung kota kering yang baru dibangun. Bahkan tanpa peningkatan populasi yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir, kota ini terus meningkatkan pembangunan perumahan dan bangunan komersial baru setiap minggunya. Bagaimanapun, Minos sedang bersiap untuk menerima ribuan orang di kotanya segera, karena operasi di kota maritim. Di sisi lain, meski hal seperti itu tidak akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.
Kota Kering tetap harus bersiap menghadapi hal seperti itu. Pasalnya, tidak lama kemudian berita tentang dataran hitam menyebar dan migrasi ke wilayah ini dimulai. Sampai saat itu, hal ini sangat bergantung pada tindakan Minos, yang telah menarik lebih dari 80% populasi Kota Kering saat ini dari tempat lain ke sini. Namun, penguasa muda ini sudah mengetahui bahwa hal ini akan berubah dalam waktu singkat, sehingga sektor konstruksi lokal tidak mengurangi operasinya dalam beberapa bulan terakhir. Sebaliknya, ketika lebih banyak orang bersedia bekerja di sektor pembangunan infrastruktur lokal ini, bagian pemerintah akan merekrut karyawan baru dan memulai pekerjaan baru. Bahkan di dunia spiritual, sebuah bangunan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk dibangun. Dan di dataran hitam saat ini, proses ini bisa memakan waktu lebih lama dari biasanya. Lagi pula, meskipun di kota-kota lain sudah ada persediaan material secara teratur, di kota Minos, mendapatkan barang-barang seperti itu agak lebih sulit. Bukan hanya karena kurangnya infrastruktur sebelumnya tetapi juga karena permintaan yang jauh lebih tinggi daripada pasokan. Oleh karena itu, sektor pembangunan Kota Kering harus terus beroperasi agar calon warga baru tidak mengalami kesulitan dalam menetap secara lokal. Dan dengan itu, ketika Angela pergi untuk berbicara dengan Mia tentang masalah ini, sekretaris ini dengan cepat menemukan apartemen untuk Regina dan pengawalnya. Ada ratusan unit yang siap dikirim, dengan tipe dan ukuran bervariasi, untuk berbagai preferensi dan kemampuan finansial. Tidak banyak bangunan mewah yang dibuat untuk para petani kaya seperti Regina. Tetap saja, sudah ada beberapa bangunan seperti itu, cukup bagi Angela untuk memilih salah satu bangunan tersebut untuk bosnya. Setelah melakukan hal tersebut, wanita ini tidak butuh waktu lama di mansion itu dan segera berangkat menuju apartemen itu. Beberapa jam kemudian, Angela mengunjungi apartemen yang ditugaskan Mia kepada bosnya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk beristirahat. Wanita ini telah kelelahan dalam pertarungan sebelumnya dengan Minos, jadi dia perlu waktu untuk berkultivasi sebelum berangkat untuk membereskan urusannya. Di sisi lain, Regina harus melakukan perawatan Miria, sehingga pengawal ini punya banyak waktu untuk menenangkan diri. Namun setelah berkultivasi dan pulih sepenuhnya dari kerusakan dangkal yang dideritanya, wanita bermata dan berambut putih ini akhirnya masuk ke rumah sakit umum Kota Kering. Saat ini, dia berada di depan Regina sementara mereka duduk dengan nyaman di salah satu food court di rumah sakit ini. Di tempat ini terdapat beberapa meja yang tersebar secara simetris, tepat di samping dinding kaca lantai 5 gedung ini. Mereka dapat melihat pemandangan indah Kota Kering dari tempat itu, saat beberapa orang datang dan pergi dari bagian rumah sakit tersebut. Dan sambil melihat pemandangan gedung dan taman di area itu, keduanya berbincang dan meminum teh spiritual. Bagaimana perlakuan wanita itu? Angela bertanya dengan tenang. Mendengar hal tersebut, Regina menatap pengawalnya dengan ekspresi wajah yang natural. Dia akan baik-baik saja. Wanita muda yang menurut Minos akan berpartisipasi dalam pengobatan memiliki keterampilan bermanfaat yang mampu mengurangi rasa sakit pasien. Jadi, wanita itu hampir tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Saya mengerti, tapi sungguh menakjubkan betapa banyak kristal yang bersedia dikeluarkan Minos ini hanya untuk satu bawahan. Omong-omong, apakah kamu menemukan sesuatu? Kali ini dia mengatakannya dengan tampilan yang lebih tegas sambil meletakkan cangkirnya di atas meja di depannya dan menatap tajam ke arah Angela. Setelah mendengar pertanyaan Regina, Angela menggigil sebelum dia mulai menjelaskan keseluruhan situasinya. Tentang itu, menurutku kamu akan mengambil banyak resiko di tempat ini jika kamu mencoba sesuatu di luar aturan. Dan pada akhirnya, dia berjalan pergi dengan normal, menggendongnya di pangkuannya, seolah-olah dia hendak tidur. Angela selesai menjelaskan semua yang telah terjadi. Setelah memperhatikan keseluruhan cerita ini, wajah cantik Regina terlihat khawatir, sementara dia merasa seperti berada di tempat kecil tanpa ruang untuk bernapas. Jadi begini, pantas saja dia mengundangku ke tempat ini. Dia sudah menyiapkan segalanya untuk berurusan denganku. Ceka, anak yang cerdas. Dia menangkapku kali ini. Tapi, dan saat dia melihat ekspresi jahat di wajah orang yang telah menjalani lebih dari separuh perjalanan kultivasinya, Angela menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada khawatir. Menurutku sebaiknya kita menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa bertindak melawan tempat ini, Regina. Kesepakatan yang ditawarkan orang itu tidak buruk, dan kami akan tetap memiliki kota ini sebagai perlindungan dari musuhmu. Saya benar-benar tidak melihat pilihan lain di sini. Selalu ada pilihan, kata Regina dengan senyuman di bibirnya sambil menatap tangannya sendiri. Kita tidak bisa bertindak langsung melawannya. Tapi bagaimana jika dia meminta pengobatan racun padaku? Setelah berada di bawah pengaruh racunku, bahkan jika dia seorang petarung ahli, itu akan menjadi akhir hidupnya. Bangkitnya dataran hitam bab 540, kehilangan kendali situasi 1. Angela memandang wanita di depannya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ini ide yang berbahaya. Bahkan jika itu berhasil, kita tidak bisa yakin dia akan memiliki teknik tersebut di cincin spasialnya.
Pernahkah Anda memikirkan kemungkinan bahwa dia tidak menyimpan teknik itu sepanjang waktu di cincin spasialnya? Kedua, bahkan jika dia membawa teknik ini bersamanya, bagaimana kita bisa keluar dari sini? Kita terjebak di dalam kubah ini, dikelilingi oleh ribuan kemungkinan musuh. Betapapun besarnya kekayaan, tidak ada gunanya jika kita mati. Regina mendengar ini dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Dia telah memikirkan apa yang baru saja dikatakan wanita di depannya ini. Namun menurutnya, pemimpin seperti Minos tidak akan pernah meninggalkan teknik seperti itu jauh dari dirinya. Lagi pula, hal itu akan membawa risiko bahwa beberapa bawahannya cepat atau lambat akan mencurinya. Di sisi lain, meskipun tidak ada seorang pun yang bisa masuk atau meninggalkan kota kering tanpa izin dari tentara, tingkat prajurit ini jauh lebih rendah daripada mereka. Dan karena dia belum menemukan orang berbahaya lainnya di kota ini selain Minos dan Ruth, ahli racun ini mempertimbangkan untuk mengambil risiko. Dia menjadi wanita yang lebih berhati-hati karena pengalamannya selama berabad-abad. Tetap saja, ketika dia berhadapan dengan ketiga teknik tingkat perak itu, keserakahan wanita ini perlahan-lahan menanamkan perasaan yang dirasakan Regina di masa mudanya. Dorongan untuk bertindak, keinginan untuk mencapai level yang bahkan lebih tinggi dari dirinya, memenuhi pikiran wanita ini, tidak membiarkannya memikirkan hal lain dalam waktu yang lama. Rasanya seperti rasa gatal yang tidak kunjung hilang, sesuatu yang sangat dia dambakan. Jadi, dia menjadi lebih berani. Angela, aku tahu kemungkinannya buruk. Tapi apa yang kamu inginkan? Apakah kamu mengharapkan aku menyerahkan kebebasanku kepada pemuda di atas piring itu? Dia kemudian berhenti sejenak dan menyelesaikan komentarnya. Jika tidak ada alternatif lain, maka saya akan menerima tawarannya, tetapi saya masih belum yakin bahwa tidak ada alternatif lain di sini. Melihat ekspresi tekad di wajah Regina, Angela menggelengkan kepalanya karena kecewa. Lupakan saja, aku tidak akan mencoba meyakinkanmu sebaliknya sampai aku mendapatkan lebih banyak informasi. Tapi katakanlah ada kemungkinan, bagaimana jika dia tidak mau melakukan pengobatan racun denganmu? Regina lalu tersenyum dan berkata, kalau begitu aku harus menggunakan pesonaku padanya, hehe. Apakah kamu serius? Kenapa tidak? Pria jauh lebih rentan saat berhubungan seks dibandingkan waktu lainnya. Apakah kamu tidak malu mengatakan itu? Itu terlalu berlebihan bahkan bagimu. Kata Angela, malu. Pengawal ini telah berada di sisi Regina selama beberapa abad. Hasilnya, dia telah melihat dan mendengar banyak hal tentang tindakan berani dari ahli racun yang kuat ini. Tapi hal seperti itu yang disarankan Regina, pengawal ini belum pernah mendengar hal semacam itu. Tapi, bagaimana jika dia menolakmu? Mustahil, Regina berkata dengan percaya diri. Tidak ada pria yang pernah menolak pesonaku. Hehe, Angela, kamu tidak memiliki kesempatan untuk melihatku beraksi di masa mudaku. Itu sebabnya kamu berbicara omong kosong seperti itu. Saat itu, bahkan raja pun merayuku. Dia berkata dengan binar di matanya saat dia mengingat masa mudanya. Dan meski sudah bertahun-tahun aku tidak meniduri seorang pria, aku yakin bisa merayu pria berusia 20 tahun. Mendengar ini, Angela tercengang. Dia selalu menghormati wanita di depannya ini, tetapi mendengar komentar ini membuatnya sangat malu. Mereka sudah saling kenal sejak lama. Tetap saja, biasanya, Raja Spiritual level 54 ini tidak berbicara dengan Regina tentang hal semacam itu. Lagi pula, meski usianya sudah di atas 530 tahun, Angela masih perawan. Kalau itu terjadi, itu akan menjadi hal yang baik baginya, hehehe. Setidaknya dia punya kesempatan untuk tidur dengan mama di sini sebelum dia meninggal. Kamu sudah gila, gumam Angela dengan suara rendah saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tetapi jika Anda mengikuti kegilaan ini, waktu Anda akan semakin singkat. Alis Regina kemudian berkerut dan dia bertanya dengan nada tenang. Apa maksudmu? Dia baru berada di level 43 ketika Anda bertemu dengannya. Itu sekitar 2 tahun yang lalu, dan sekarang dia berada di level 49. Menurut perhitungan saya, jika dia mempertahankan kecepatan ini, dia akan mencapai level 50 dalam waktu kurang dari 4 bulan. Dan apa masalahnya dia mencapai level 50 dalam 4 bulan? Angela kemudian memejamkan mata dan berkomentar dengan tegas. Kekuatannya akan meningkat pesat. Saya 70% yakin racun Anda tidak akan mematikan dia ketika itu terjadi. Apa? Regina bangkit dari kursinya karena terkejut, menyadari bahwa dia telah mengabaikan informasi ini. Dia hanya memikirkan level Minos, yang tidak akan menjadi tantangan baginya dalam kondisi normal. Namun karena pemuda itu memiliki karakteristik yang luar biasa, segalanya bisa jadi sangat berbeda. Kotoran, saya harus lari. Sementara Regina mempertimbangkan bagaimana dia bisa mendapatkan teknik tingkat perak itu, sebuah kereta berjalan melewati tanah mati dataran hitam, dari wilayah kota maritim ke kota kering. Beberapa monster tingkat 4 sedang menarik kereta seperti itu sementara 3 orang diam-diam bepergian ke sana, mengamati pemandangan tak bernyawa di sekitarnya dan mengobrol dari waktu ke waktu.
Dari ketiga orang ini, salah satunya adalah seorang pria dengan rambut merah seluruhnya, yang mengendalikan binatang buas di kereta ini. Di sisi lain, dari sisi kiri pria berambut merah ini, duduk seorang pria berotot, yang mengenakan armor perak berlambang elang perak. Terakhir, orang yang tampak paling tua dari ketiganya dan berada di sisi kanan pria berambut merah adalah pria parubaya yang memiliki ekspresi wajah muram. Dia adalah pemimpin dari kelompok kecil ini, namun misi terbarunya, sesuatu yang telah dia kejar selama lebih dari 3 tahun, akhirnya menemui jalan buntu. Mereka telah menyelidiki semua kemungkinan kecuali satu kota, tempat yang mereka tuju saat ini. Namun meski mereka masih memiliki kesempatan untuk menemukan jawabannya di kota kering, harapan Urban, pemimpin misi ini, sungguh tidak berarti. Akibatnya, dia sudah mempersiapkan mentalnya untuk hukuman yang akan dia terima ketika dia kembali ke markas keluarga. Sepertinya mereka yang bertanggung jawab atas kematian ketiga orang itu bersembunyi dengan sangat baik. Kami tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Oscar, pria berotot, mengatakan hal ini dengan lantang sambil mengungkapkan kekesalannya. Tapi masih ada kota kering yang harus kita selidiki. Mungkin di sanalah tepatnya tempat kelompok Sarah dimusnahkan? Pria berambut merah itu berkata sambil menatap lurus ke depan. Dari situ dia masih belum bisa melihat siluet kota seperti itu. Mendengar komentar keduanya, Urban mau tidak mau mengungkapkan pemikirannya. Scott, jangan terlalu berharap. Kemungkinan besar, kita tidak akan mendapatkan apapun di tempat seperti itu. Sebaiknya kamu bersiap untuk hukumanmu. Itulah satu-satunya cara agar kamu bisa melanjutkannya. Tapi, bagaimana jika sang patriark memutuskan untuk membalas dendam terhadap pemuda yang pergi ke kerajaan Flaming itu? Bukankah itu yang terburuk? Scott berkomentar dengan prihatin. Ketiganya, kelompok yang dikirim oleh kepala keluarga Silva untuk menyelidiki kematian kelompok Sarah Silva dan Darrell Silva, belum membaca edisi terbaru Northern News. Akibatnya, tak satu pun dari ketiganya mengetahui bahwa pesaingnya, Minos, telah tinggal di wilayah utara benua tengah. Ini adalah kemungkinan yang sangat buruk. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kami hanyalah bawahan, dan kami telah melakukan segala daya kami. Jadi, jika sesuatu yang buruk terjadi karena kegagalan kami hanya dapat menanggung akibatnya. Urban berkata dengan tegas, sementara kubah kota kering mulai muncul di cakrawala di depan mereka, sedikit demi sedikit. Mari kita lihat apa yang dilakukan putra Jenderal Albert Stuart di sekitar sini. Mungkin dia punya informasi. Urban mengatakan ini dengan suara rendah ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memerintahkan kedua teman seperjalanannya. Sembunyikan simbol keluarga Silvamu.